Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Alianur Azizah, program studi hukum kelas HK21B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang isi dari jurnal yang berjudul tentang hakikat dan fungsi negara. Pengkajian tentang hakikat dan fungsi negara sangat menarik untuk hakikat dan fungsi negara sangat menarik untuk diuraikan dalam berbagai dimensi sudut pandang. Negara sebagai organisasi sosial yang tertinggi dalam sebuah komunitas manusia, maka persoalan-persoalan kebangsaan pun silih berganti. Secara hakikat negara adalah kesatuan sosial yang dibentuk oleh interaksi di mana manusia itu berada. Fungsi negara dalam konteks Indonesia sejarah telah membuktikan ketika bangsa ini di bawah kepemimpinan Orde Lama Soekarno, maka arah dan fungsi negara hanya mengedepankan ideologi Soekarno dengan ide-ide politik kebangsaannya. Dengan demikian, hakikat dan fungsi negara dalam konteks Indonesia perlu adanya kebanggaan dari pemangku kedaulatan rakyat yang harus dijabarkan dalam sebuah aturan hukum yang tegas, jelas, dan terarah serta berpihak untuk kepentingan semua komponen bangsa. Definisi negara, arti dari negara yang diutarakan para ahli ketatanegaraan sangat macam-macam dengan sudut pandang yang berbeda. Ahli politik tentu saja mendefinisikan negara dalam konteks hukum. Begitu juga dengan ahli sosiologi mendefinisikan hukum dalam kajian sosiologi, namun semua ahli setuju bahwa negara itu harus ada apapun bentuknya, karena adanya masyarakat, maka disitulah adanya negara. Menurut Hans Kelsen dalam bukunya General Theory of Law and State mengungkapkan bahwa istilah negara kadang-kadang digunakan dalam pengertian yang sangat luas untuk menyebut masyarakat atau bentuk khusus dari masyarakat. Pengertian negara, Hans Kelsen selalu mengkaitkan dengan aspek hukum karena lebih sederhana. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, negara adalah satu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaat oleh rakyat. Kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Dan menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Pandangan Max ini cenderung memberikan sifat pemaksa. Menggunakan kekerasan bagi negara sifatnya dilegalkan, bahkan diharuskan. Menurut Robert M. Malfer, negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah. Untuk maksud tersebut diberi kekuatan memaksa. Dalam kajian negara, dalam pandangan Malfer, lebih mengedepankan hukum. Fungsi negara bukanlah organisasi yang dapat dibuat oleh manusia untuk kepentingan diri sendiri, tapi negara adalah suatu gejala sosial dan politik yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur warga negaranya yang mendiami sebuah wilayah. Menurut H.J.W. Hetherington, bahwa negara adalah sebuah institusi atau seperangkat institusi yang menyatukan penduduknya dalam suatu wilayah teritorial yang ditandai secara jelas di bawah otoritas tunggal untuk menjamin tercapainya tujuan dasar dan kondisi kehidupan bersama. Dapat dikatakan bahwa negara mempunyai dua fungsi, yakni pertama, mengatur dan mengendalikan gejala-gejala kekuasaan yang asosial atau yang bertentangan
satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan. Kedua, mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan pada tujuan nasional. Menurut Franz Magnus Suseno, semua fungsi negara dapat dikembalikan pada satu fungsi formal, yaitu negara. Mempermaklumkan, menerapkan, dan menjamin, seperlunya secara memaksa, keberlakuan aturan-aturan kelakuan bagi masyarakat. Menurut John Locke, fungsi negara dilihat dari 3 hal. Pertama, fungsi legislasi, yakni fungsi membuat undang-undang dan peraturan. Kedua, fungsi eksekutif atau fungsi untuk melaksanakan peraturan. Yang ketiga adalah fungsi federatif atau fungsi untuk mengurusi urusan perang damai. Teori ini kemudian disempurnakan oleh Montesquieu menjadi pertama, fungsi legislatif, kedua adalah fungsi eksekutif, dan ketiga fungsi yudikatif. Berikutnya adalah fungsi negara dalam konteks Indonesia. Menurut Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, kata Indonesia berawal dari etnologi Jerman bernama Jordan yang belajar di Holland. Spesialis studinya adalah rangkaian kepulauan Indonesia. Memahami persoalan kebangsaan, khususnya dalam konteks disintegrasi bangsa, persoalan ini muncul ke permukaan tatkala kurangnya perhatian negara, yakni pemerintah dalam mendistribusikan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Persoalan kebangsaan lainnya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Ini adalah persoalan yang sangat sulit untuk dituntaskan. KKN sudah mendarah daging dan KKN sudah membudaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. KKN itu ibarat virus yang mematikan, menggerogoti kekebalan tubuh bangsa ini. Persoalan gerakan radikalisme yang mengatasnamakan agama, yakni bisa disebut terorisme, masih menjadi persoalan kebangsaan yang belum terselesaikan. Sewaktu-waktu datang menyebarkan teror dan bunuh diri di tempat umum dan di tempat peribadatan sehingga mengenai orang yang tidak bersalah. Sementara itu, aspek penegakan hukum atau supremasi hukum masih menjadi persiapan kebangsaan, di mana rakyat selama ini belum sepenuhnya merasakan apa yang namanya keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut filosof Yunani Socrates 469 sampai 399 sebelum Masehi, ketika mencari dasar-dasar keadilan hukum yang sejati, ia mengatakan bahwa di tiap-tiap hati kecil manusia itu ada rasa keadilan yang sejati, ada terdengar detik kesucian, karena tiap-tiap orang itu sebagian dari nur Tuhan yang Maha Adil. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Begitulah Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, artinya hukum menjadi benteng terakhir untuk menatap kehidupan masyarakat Indonesia. Guna membangunkan manusia Indonesia seutuhnya baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun fungsi negara yang harus diperhatikan, dioptimalkan, dan diwujudkan dalam mengatasi berbagai persoalan kebangsaan adalah sebagai berikut. Pertama, fungsi pertahanan. Artinya negara harus mempunyai kemampuan menanggulangi timbulnya serangan dan ancaman baik dari dalam ataupun luar dengan cara membentuk alat negara yang tangguh demi kokoh dan tegaknya negara. Kedua adalah fungsi keamanan dan ketertiban. Dalam arti negara harus mampu
menciptakan suasana yang aman, tentram, dan harmonis bagi kelangsungan hidup rakyat atau warga negaranya. Ketiga adalah fungsi kesejahteraan. Artinya negara harus benar-benar mengadakan pembangunan yang merata dalam segala dimensi kehidupan demi mewujudkan pembangunan yang adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai keadilan. Dan nomor 4 adalah fungsi keadilan negara. Dalam konteks ini diupayakan harus bisa menegaskan keadilan dengan menyelenggarakan sistem peradilan dan penegakan hukum yang bebas intervensi dari kekuasaan dengan segala bentuknya untuk menjamin dan melindungi warga negaranya. Negara bukan sekedar kumpulan keluarga, bukan hanya sekedar kumpulan keluarga belaka atau suatu persatuan organisasi, profesi, atau penengah di antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan antara perkumpulan sukarela yang diizinkan keberadaannya oleh negara. Menurut Russell, bahwa fungsi utama sebuah negara adalah yang paling menonjol atau melaksanakan pemerintahan atau melaksanakan undang-undang. Fungsi negara untuk melaksanakan pemerintahan atau undang-undang ini dalam praktiknya tidak mungkin dilakukan oleh rakyat secara langsung, namun rakyat hanya sebatas pemegang kedaulatan. Negara bukanlah milik pribadi, keluarga, golongan, ataupun perkumpulan lainnya, tapi negara adalah milik bersama yang dibangun dan diperjuangkan secara bersama-sama. Maka fungsi negara pun harus dibangun dan diperjuangkan bersama-sama untuk membangun keamanan, ketertiban, kesejahteraan, dan keadilan dalam ruang lingkup lingkungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.